Sosial media merupakan salah satu jenis media komunikasi dengan perkembangan yang sangat pesat saat ini. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna sosial media tertinggi di dunia. Data menunjukkan bahwa terdapat sekitar 191 juta pengguna media sosial aktif yang ada di Indonesia pada tahun 2022. Lantas, bagaimana penggunaan media sosial di lingkungan perguruan tinggi? Mari kita tanya pendapat dosen dan mahasiswa kita berikut ini. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan salah satu dosen. Ya, boleh diperkenalkan dulu Bu dengan siapa? Dengan Ibu Ina. Oh, Nama panggilannya sih Ina, tapi nama panjangnya lebih panjang dari itu. lebih panjang dari itu. Agustina Arundina Trihaja Tejojono. Menurut Bu Ina sendiri, selama Bu Ina mengajar di sini, sosial media apa saja sih yang digunakan baik itu oleh dosen maupun mahasiswa untuk berkomunikasi? Oke. Kalau soal sosial media ya, awal 2010 itu kan belum ada yang namanya WhatsApp, belum ada yang Instagram. Dulu kita banyak ya pakai SMS, telepon untuk berkomunikasi baik ke dosen maupun ke sesama mahasiswa. Terus mulai beralih kita pakai BBM waktu itu. Kita sudah pakai chat BBM. Terus akhirnya di 2000 kalau nggak salah 13-14 tuh kita udah beralih ke WhatsApp, penggunaan WhatsApp, penggunaan Line. Jadi untuk mahasiswa memang di awal tuh kita masih belum lah menggunakan WhatsApp dan menggunakan Line karena mahasiswa juga belum familiar dengan itu ya. Jadi kita masih komunikasi kalau nggak telepon ya pakai SMS paling sering. Nah terus mulai beralih di 2014-15 tuh sudah mulai sangat gencar pakai WhatsApp, pakai Line. Tapi untuk sesama dosen, saya dengan dosen-dosen lainnya, Line itu sudah menjadi sosial media pertama yang kita pakai ya. Berarti menurut Bu Ina, dengan adanya media sosial saat ini, apakah itu jauh lebih memudahkan dalam komunikasi baik itu dengan rekan atau dengan mahasiswa, atau malah lebih ribet nih karena terlalu banyak media yang harus dihandle? Apakah dengan adanya media sosial itu jadi sangat terbantukan untuk pekerjaan? Jelas. Terutama ketika kemarin pandemi ya, kita harus sadari bahwa kita semua kerja di rumah, kita tidak ada yang bertemu satu dengan yang lain ya. Sosial media itu sangat terbantukan baik untuk mengajar, untuk komunikasi pribadi, atau misalnya untuk penugasan, itu sangat terbantukan sekali gitu. Memang dengan adanya penggunaan sosial media saat ini ya selain terbantukan ya jelas ada negatifnya. Akhirnya kita banyak sekali chat yang masuk yang harus kita respon, kemudian kita bisa berkomunikasi tak henti-hentinya 24 jam. Buat sebagian orang mungkin itu sangat overwhelm ya. Jadi capek banget gitu harus mengaktifkan WhatsApp setiap saat, membalas chat setiap saat, dan itu kan tidak berhenti pagi sampai malam gitu ya. Nah itu mungkin cukup melelahkan. Jadi dampak negatifnya tuh nggak ada boundary, jadi nggak ada batasan terhadap waktu gitu. Kapan kita bekerja dan tidak. Nah terus terkait dengan hal itu berarti kan memang boundary ya, less boundary karena adanya media sosial media ini dalam berkomunikasi. Kalau menurut Bu Ina sendiri mengenai etika berkomunikasi di sosial media, apakah secara umum sosial media yang Ibu gunakan selama ini untuk berinteraksi memiliki kayak semacam etika interaksi yang cukup baik sehingga tidak pernah terjadi yang namanya kesalahpahaman, atau memang pernahlah 1-2 kali terjadi kesalahpahaman karena misalkan cara berkomunikasi yang kurang baik di sosial media, komunikasi misunderstanding terhadap apa yang kita mau sampaikan karena entah keterbatasan hurufnya atau penggunaan kalimat yang tidak tepat. Itu banyak sekali lah. Jadi baik dari mahasiswa ke dosen atau dosen ke dosen itu banyak sekali nih miskomunikasinya. Kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan salah satu mahasiswa dari Prodi Kedokteran. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Ibu, nama saya Edi Aluguru. Tadi saya sedang koas. Oh iya, sedang koas di Rumah Sakit Untan ya? Rumah Untan. Oke. Nah jadi selama ini apakah Edi menggunakan sosial media untuk berkomunikasi
berinteraksi baik dengan rekan maupun dengan dosen? Iya, pakai. Contohnya apa sosial media? Kalau sosial media yang saya pakai paling sering itu Facebook sama WhatsApp dan lain. Oke, dari ketiga sosial media tersebut biasanya digunakan untuk apa? Mengerjakan tugas kah atau hanya sekedar komunikasi biasa? Kalau kuliah lebih ke lain sih kami, kalau angkatan kami itu ada grup angkatan juga lain. Terus kita jargon mahasiswa kan, kayak jawab kuliah, jawab ini, jawab soal, dosen-dosennya apa, itu biasa kami pakai lain. Oke. Kayak gitu. Apakah menurut Edi adanya keberadaan sosial media ini sebagai penunjang pembelajaran itu mempermudah dalam komunikasi atau malah mempersulit karena terlalu banyak sosial media yang harus dihandle? Kalau semakin banyak sosial media yang saya rasakan makin mempermudah saja. Apalagi kami fokuskan lebih pada grup ya. Jadi ada informasi langsung sampai grup, nyampe kita langsung. Itu sangat mempermudah sih. Ada nggak menurut Edi dampak negatif dari penggunaan sosial media selama ini yang pernah Edi alami? Kalau dampak negatif, kalau sosial media, kalau WhatsApp sama lain itu kan lebih ke ini Bu ya, chat ya, dari grup. Tapi kalau misalnya Facebook itu kan lebih banyak status tuh. Nah itu kalau dampak negatifnya ada yang saya rasakan nih, mungkin kita lebih banyak habis waktu lihat status orang, lihat berita di sosial media. Jadi kita lebih terfokus itu banyak. Habis waktu sih kadang-kadang itu. Jadi kemudian menurut Edi sendiri, apakah selama ini ada semacam rambu-rambu dalam berkomunikasi di sosial media atau etika-etika tertentu yang Edi rasakan itu ada di dalam kelompok? Ada Bu, kalau kuliah kan yang dari awal kan udah diajarin tentang ada modul etika. Nah itu juga cara kita berhubungan sama atasan kita, misal dosen atau teman kita yang lebih senior, ada caranya, ada etikanya, ada rambu-rambunya. Jadi anda saya satu angkatan bisa cuman ngomongnya biasa aja, tapi kan kalau misalnya tiap dosen itu beda, ada rambu-rambunya, jadi ada batasannya, jadi nggak serta-merta kita satu meja langsung sembarang ngomong. Jadi mahasiswa jurusan kedokteran, Ya. apakah status mahasiswa kedokteran ini mempengaruhi cara Edi bersikap di sosial media atau biasa aja? Tentu, karena ini Bu ya, kalau kita kan dia orang anggap kan mahasiswa kedokteran itu wow gitu kan, pasti yang mau itu ya pasti pikiran kamu pasti orang berduit, orang yang pasti terpelajar kali dan Pintar. ya orang berkarisma juga pasti ada, karena kan kita dokter ada orang, jadi kita harus juga ada rambu-rambu etika, sikap itu masih mempengaruhi. Satu mahasiswa itu berpengaruh sekali dalam kita komunikasi orang. Kalau kita mahasiswa dokter kayak saya rasa juga ya, kalau saya mahasiswa dokter, lalu saya komunikasi sama orang lain itu sembarangan. Jadi nanti kalau mikir, kamu masih satu kan kayak gitu. Jadi ada orang tuh stigma-nya lah Bu. Kalau masih satu masih sopan satu gitu. Oke, jadi ada perasaan untuk menjaga Ada. profesi yang akan kamu geluti nanti. Betul. Dan kamu terapkan dalam beretika berkomunikasi di sosial media. Ada. Oke, kalau begitu terima kasih Edi Ya, atas sama-sama, Bu. bincang-bincangnya. Saya tutup ya. Dadah. Demikianlah pendapat dari dosen dan mahasiswa kita mengenai penggunaan media sosial di perguruan tinggi. Keduanya sepakat bahwa etika menjadi poin penting dalam berinteraksi dengan menggunakan sosial media, serta profesi mereka sebagai calon dokter dan juga dosen mempengaruhi bagaimana cara mereka beretika di sosial media tersebut. Selalu bijak dalam bermedia sosial.